sosiologi ini pasti banyak teman-teman yang mengira sama dengan kayak psikologi, ya dimana belajar tentang perilaku masyarakat atau sosiologi atau psikologi ini belajar tentang ini namanya apa? Membaca pikiran orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Dina Amelia Putri, mahasiswa Sosiologi Angkatan 2021 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Salam kenal teman-teman. Nah, aku mau sharing nih, awal aku milih UIN dan memutuskan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pastinya ini relate nih buat teman-teman perempuan yang dimana nggak boleh jauh dari orang tua. Iya betul, aku nggak boleh jauh dari orang tua dan nggak boleh kuliah di luar kota. Hingga akhirnya aku mencari tahu nih, universitas mana yang dekat dengan rumah aku. Dan aku mendapatkan rekomendasi yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus juga aku mendapatkan rekomendasi bahwasannya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu banyak sekali alumni dari SMA aku yang keterima di sini. Dan itu menjadi peluang untuk aku. Nah, iya nih teman-teman, aku mau sedikit sharing juga jalur masuk aku di UIN Syarif Hidayatullah tuh lewat apa sih? Yang pertama, aku tuh masuk lewat jalur undangan. Alhamdulillahnya aku keterima jalur undangan yang dimana namanya itu SNMPTN. Hingga akhirnya aku memutuskan buat milih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jalur SNMPTN. Nah, gimana sih Kak ceritanya? Ceritanya itu, aku tuh di SMA selama 3 tahun selalu memperhatikan nilai akademis aku, terus juga aku selalu mengikuti lomba-lomba, mengikuti organisasi yang mungkin bergengsi, yang bisa membuahkan sebuah prestasi. Hingga akhirnya, alhamdulillahnya di kelas 3, aku tuh masuk ke siswa eligible 10 besar dengan nilai tertinggi. Dan akhirnya aku konsul lah ke guru BK aku, "Ibu, aku dapat siswa eligible, aku mau masuk UIN nih." Hingga akhirnya persiapan aku lakukan seperti aku nilai udah aman dong, nilai udah aman. Terus aku juga mencantumkan 3 sertifikat. Yang pertama Olimpiade, yang kedua dan ketiga ini sertifikat organisasi dan lomba public speaking. Terus juga aku mencari tahu betapa banyaknya alumni SMA aku di sosiologi itu banyak gak sih? Ternyata banyak. Dari itu juga menjadi penentu aku buat keterima di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan sosiologi. Alasan aku memilih sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu apa sih Kak? Alasan aku itu simple banget. 1, aku pengen terjun ke masyarakat. 2, aku suka banget sosialisasi dan berinteraksi, bekerja tim bareng teman-teman gitu. Hingga akhirnya aku mikir kayaknya sosiologi cocok nih dengan passion aku. Terus juga aku makin penasaran dong, sosiologi itu belajar apa aja. Aku tanyalah ke guru sosiologi aku di SMA, diceritain, dijelasin banyak, hingga akhirnya rasa penasaran aku tentang sosiologi itu makin ada. Terus juga aku pengen banget belajar tentang perilaku masyarakat itu gimana, cara interaksi yang baik itu gimana. Terus juga aku penasaran apakah kelompok sosial di masyarakat itu hanya in group dan out group aja atau patambayan dan paguyuban aja. Ternyata banyak juga yang bisa aku bedah dan bisa aku cari tahu di sosiologi. Oke, teman-teman pasti penasaran nih, sosiologi itu apa sih, belajarnya gimana sih? Nah, sosiologi ini pasti banyak teman-teman yang mengira sama dengan kayak psikologi, ya dimana belajar tentang perilaku masyarakat atau sosiologi atau psikologi ini belajar tentang ini namanya apa? Membaca pikiran orang. Nah, di sosiologi itu sama psikologi berbeda ya teman-teman. Bahwasannya di sosiologi itu kita belajar masyarakat, itu bisa dibilang ilmu yang mempelajari masyarakat. Nah, masyarakat di sini tercipta atas interaksi dari diri manusia itu sendiri, teman-teman.
Oke nih, teman-teman pasti penasaran dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama di sosiologi itu seperti apa sih? Menurut aku pribadi itu beragam banget. Banyak banget dosen-dosen yang punya karakter sendiri-sendiri. Dari karakternya udah beda, dari umurnya juga udah beda. Tapi menurut aku semua dosen yang ada di sosiologi itu sangat menarik, seru, menantang intinya. Banyak juga dosen-dosen yang luaran universitas luar negeri. Mereka sekolah di luar negeri, banyak yang dari London ataupun dari Malaysia banyak. Terus juga banyak dosen yang sudah prop juga. Hingga akhirnya kita kalau sharing sama dosen-dosen sosiologi itu enak aja, mau bahas apapun apalagi fenomena sosial itu tuh enak-enak aja karena mereka punya insight atau mindset baru lah buat dikasih ke kita gitu teman-teman. Oke nih, di sosiologi banyak gak sih dosen muda atau cuman dosennya profesor yang udah tua aja? Menurut aku, di sosiologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu seimbang ya teman-teman. Dibilang banyak enggak, dibilang sedikit juga enggak. Adalah beberapa dosen muda, tapi enggak terlalu muda-muda banget. Udah nikah juga sih, jadi enggak bisa teman-teman buat pacarin itu dosen. Oke, pertemanan di sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu seperti apa sih? Menurut aku pribadi yang aku sudah merasakan selama 3 semester, itu tuh pertemanan di sana itu cukup seru, enjoy, ya akrab aja lah satu sama lain antara adik tingkat ke kakak tingkat ataupun dari angkatan per angkatan, terus juga dari kelas per kelas itu menurut aku sangat akrab, sangat bisa diajak main karena kita sering ngumpul bareng, sering sharing apapun itu entah soal akademis ataupun non akademisnya. Terus juga menurut aku karena mereka sudah belajar bagaimana interaksi yang baik, cara bersosialisasi yang baik, terus juga teman-teman sosiologi sudah belajar tentang kelompok sosial kayak in group ataupun out group sehingga mereka bisa mengimplementasikan itu di kehidupan perkuliahannya, di kehidupan pertemanan mereka di kuliahannya itu tersebut. Cuman kalau namanya pertemanan pasti adalah teman deket, circle itu udah hal yang wajar dan di sosiologi pun ada kayak gitu. Tapi bisa dibilang kita keluarga sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu sangat erat dan akrab. Oke, di sosiologi itu belajar apa aja sih? Tentunya yang tadi aku sudah bilang di awal bahwasanya kita itu belajar tentang ilmu masyarakat. Ilmu masyarakat di sini bukan berarti kita belajar masyarakat. Ya, itu doang ilmu masyarakat tentang itu doang. Enggak, masyarakat di sini luas banget. Teman-teman pasti paham nanti diajarin gimana interaksi di masyarakat itu, kelompok-kelompok sosial di masyarakat itu gimana. Terus juga fenomena sosial pastinya karena nanti teman-teman dapat teori-teori dari sosiologi. Cuman di sini teman-teman pasti mikir bahwasanya sosiologi itu belajar tentang teori zaman dahulu, tokoh-tokoh zaman dahulu. Enggak sama sekali teman-teman. Maksudnya kita belajar tokoh-tokoh zaman dahulu tapi dibagi per sesinya. Maksudnya gini, teman-teman di semester awal pasti belajar tentang teori sosial klasik yang isinya tokoh-tokoh atau teori-teori klasik, siapalah itu kayak Durkheim, Karl Marx ataupun Weber. Terus dilanjut semester pertengahan teman-teman bakalan belajar teori sosial modern. Itu tuh mengikuti materi-materinya yang ada pada zaman modern itu seperti apa. Terus yang ketiga itu teman-teman belajar tentang teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini teman-teman bakalan dapat materi yang sesuai dengan zamannya saat ini. Gimana perubahan yang ada di masyarakat itu seperti apa. Terus juga nggak hanya melulu belajar tentang masyarakat, tapi teman-teman juga belajar kayak metode kuantitatif, metode kualitatif. Itu tuh kan perlu banget ya di di dunia perkuliahan karena buat nanti teman-teman skripsian. Terus juga kalau di sosiologi UIN Syarif Hidayatullah nggak hanya belajar itu aja, melainkan kita belajar tentang hal-hal islaminya karena RPS kita menyangkut dengan RPS Kemenak yang dimana kita nanti di awal semester belajar bahasa Arab, belajar IIP itu Islam dan ilmu pengetahuan semacam agama Islam kalau di SMA. Gitu teman-teman. Mata kuliah yang aku suka.
apa ya? Aku masih bingung karena aku masih 3 semester, dimana semester 1, 2 masih pengantar lah. Tapi di semester 3 aku bertemu nih sama sosiologi gender. Menurut aku itu mata kuliah yang bikin aku suka dan seneng karena materinya, kedua karena dosennya itu humble banget dan wawasan dosennya itu luas banget yang hingga akhirnya kita sebagai mahasiswanya tuh tertarik buat memperdalam tentang sosiologi gender itu gimana gitu teman-teman. Nah, sekarang kebalikannya nih, mata kuliah yang gak aku suka. Menurut aku, yang gak aku suka adalah hitungan. Kenapa? Karena aku masuk sosiologi UIN Syarifhidayatullah Jakarta, aku kira gak bakalan ada hitungan. Tapi ternyata kita bertemu dengan statistika 1 dan statistika 2, dan itu adalah mata kuliah yang gak aku suka. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Pandangan orang tentang sosiologi itu gimana sih? Menurut aku, orang-orang selalu mengartikan sosiologi itu adalah anak-anaknya simple dan kalau outfit kekuliahannya itu simple banget, cuman pakai kemeja sama celana terus pakai tas gendong. Ya sih itu benar, itu buat cowok-cowok, tapi sekarang cewek-ceweknya sudah mengupgrade diri. Terus pandangan lainnya karena sosiologi ada di FISIP, di mana itu ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri dari 3 jurusan, sosiologi, ilmu politik dan hubungan internasional. Sering banget nih sosiologi terkecilkan karena prospek kerjanya. Pastinya teman-teman udah tahu dong kalau hubungan internasional prospek kerjanya jadi diplomat, terus kalau ilmu politik kerja di DPR, MPR dan segala macam. Orang-orang suka nanya sosiologi prospek kerjanya apa? Yang 2 jurusan itu udah jelas, masa sosiologi nggak jelas? Itu tuh sering banget kita dapetin dan kadang dapat dari lingkungan kita sendiri gitu. Padahal tenang aja teman-teman, bahwasannya sosiologi itu prospek kerjanya banyak banget. Teman-teman juga bisa kerja di DPR, bisa kerja di lembaga-lembaga survei ataupun lembaga-lembaga riset. Terus pandangan lain yang menurut aku unik di sosiologi UIN Syarifhidayatullah Jakarta yang mungkin nggak ada di sosiologi universitas manapun adalah kita nih, anak-anak sosiologi di semester 2, 3, dan 6 nantinya ada tuh beberapa mata kuliah seperti sosiologi budaya, pengantar antropologi, di mana dosennya menyuruh kita untuk memakai fashion atau outfit ataupun baju yang sesuai dengan tema pembelajaran pada minggu itu. Contohnya aku di semester 3 itu dapat sosiologi budaya, ada pembelajaran materi tentang fashion. Pada saat itu lagi hits-hitsnya Citayam Fashion Week. Hingga akhirnya hari itu juga aku disuruh pakai baju yang bertemaan tentang Citayam Fashion Week. Dan itu tuh selalu dilihat sama anak-anak ilmu politik ataupun hubungan internasional, selalu melihat, oh udah tahu nih gua, ini anak sosiologi karena bajunya beda sendiri, suka sama bareng-bareng sekelasnya. Iya, itu hal yang unik dan pandangan dari orang-orang. Nah, bahas tentang pengalaman yang paling menyenangkan yang pernah aku rasakan. Banyak sih menurut aku, cuman aku pribadi terutama di sosiologi, aku tuh selalu mendapatkan peluang besar yang sesuai dengan fashion aku. Misalnya aku selalu ditawarin buat nge-MC, selalu ditawarin buat jadi moderator, terus juga aku alhamdulillahnya keterima himpunan di sosiologi. Dan menurut aku peluang-peluang itu tuh sebuah kesenangan buat diri aku, sebuah experience baru yang bisa aku ambil hal positifnya dan bisa diimplementasikan di diri aku. Gak semua orang atau gak semua mahasiswa dan mahasiswi bisa mendapatkan peluang dan kesempatan hal baik gitu teman-teman. Nah, ini kebalikannya nih pertanyaannya, hal yang tidak menyenangkan bagi aku. Aku pribadi belum merasakan dan jangan merasakan. Tapi hal-hal simple yang kadang bikin kesel adalah contohnya kalau kita lagi ada agenda rapat ataupun agenda event-event lainnya
itu tuh suka pakai waktu Indonesia Ciputat yang dimana ngaretnya minta ampun. Itu tuh yang bikin kesel aja, bikin hati kita nggak seneng aja gitu. Kebudayaan-kebudayaan itu mungkin bakalan ada kalau teman-teman masuk di lingkungan Ciputat. Nih teman-teman yang mau masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penasaran kan sama golongan UKT-nya? Apakah mahal atau malah murah? Menurut aku pribadi masih terjangkau, masih bisa dimasuk akal lah oleh masyarakat umumnya. Kenapa begitu? Karena nanti teman-teman pas masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pas baru masuk ya, disuruh ngisi berkas-berkas penentu buat UKT tersebut. Ada golongan 1 sampai golongan 7, di mana di situ dengan range harga yang berbeda-beda. Terus juga apabila teman-teman di awal sudah mengajukan berkas-berkas itu, terus keluar hasilnya, bisa mengajukan banding, bisa turun ke 6 misalnya ataupun turun ke 5. Tergantung dari penunjang berkas-berkas teman-teman itu sendiri. Terus juga menurut aku kalau memang masih keberatan dan tetap ada di golongan UKT tersebut, teman-teman masih bisa ngajukin ini cicilan di semesternya. Contohnya di semester 1 teman-teman belum bisa bayar nih, teman-teman sebelum itu ngajuin cicilan ke bagian keuangan fakultas ataupun bagian keuangan universitas. Di situ bisa dicicil berapa kali. Terus juga menurut aku kalau di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta banyak sekali kesempatan beasiswa ya. Jadi teman-teman bisa apply apapun itu beasiswa buat bantu biaya kuliahnya teman-teman gitu. Nah, ini hal yang menarik juga nih, peluang karir jurusan sosiologi. Banyak banget teman-teman gak usah khawatir, sarjana sosiologi itu bakalan jadi apa sih? Apa bakalan nganggur? Enggak teman-teman, itu kembali lagi ke diri teman-teman sendiri yang akan membawa kemana diri teman-teman buat bekerja. Terus tahu aku kalau sosiologi itu peluang karirnya bisa jadi guru, terus dosen, tapi dosen itu harus S2 dulu. Teman-teman bisa kerja di DPR juga, teman-teman bisa kerja di Komnas HAM, Komnas Perempuan juga. Terus teman-teman bisa kerja di lembaga survei, riset, dan lain sebagainya. Banyak banget peluang karir yang bisa teman-teman masukin. Cuman teman-teman harus paham diri teman-teman itu mampunya di mana, bisa semaksimalnya di mana. Carilah peluang karir yang sesuai dengan passion teman-teman itu sendiri. Nah iya, harapan pribadi aku sekarang buat kedepannya, aku pengen banget lulus 3,5 tahun dengan predikat cum laude, dengan prestasi banyak yang bisa aku banggakan buat diri aku sendiri. Terus juga setelah lulus aku pengen banget ilmu-ilmu yang aku pelajarin sekarang bisa digunakan oleh banyak orang, bisa bermanfaat oleh banyak orang. Tentunya aku pengen mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion aku. Terus juga aku pengen membuat platform public speaking gitu, pelatihan tentang public speaking, karena aku pribadi sekarang suka banget tentang public speaking dan alhamdulillahnya aku sering banget mendapat tawaran buat jadi MC ataupun moderator. Mungkin itu harapan buat aku ke depannya setelah lulus nanti. Nah iya nih, gelar sarjana buat anak-anak sosiologi itu apa? Karena sosiologi ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang dimana ada 3 jurusan, sosiologi, ilmu politik, dan hubungan internasional. Ketiga jurusan ini tuh tetap memakai sarjana sosial atau ESOS teman-teman. Oke, dan yang terakhir, pesan aku buat temen-temen yang pengen masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama di jurusan sosiologi, teman-teman jangan lupa belajar, karena itu hal yang penting. Mau lewat jalur apapun juga, teman-teman harus belajar, harus rajin belajar, jangan males-malesan. Jangan sampai teman-teman punya keinginan, tapi usaha teman-teman gak ada. Terus juga usaha dan ikhtiar. Minta doa restu kepada orang tua itu hal yang penting buat teman-teman, karena ridhonya orang tua akan jadi sebuah penentu besar buat kedepannya untuk diri teman-teman sendiri. Terus juga ini teman-teman, pesan dari aku,
ambillah jurusan yang sesuai dengan passion dan minat teman-teman sendiri, karena kalau teman-teman ngambil jurusan yang tidak sesuai dengan passion dan minat teman-teman akan ngejalaninnya dengan beban, karena kayak pusing sendiri, nggak sesuai dengan keinginan dari diri teman-teman sendiri. Maka dari itu, aku Dina Amelia Putri menunggu teman-teman untuk masuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama di jurusan sosiologi.